Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning, my dear. Ya, selamat pagi, anak-anakku sekalian di kelas 9. I hope you are fine. Saya harap, I hope all of you are fine. Semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, dan mudah-mudahan sudah mandi ya. Oke, ya. Ya, kita kembali melanjutkan perjalanan kita menuju masa depan ya, tapi sebelumnya jangan di skip. Kenapa? Karena mantu idaman mau lewat. Oke, pip 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 ya. Baik ya. Oke, halaman 85 kita masih belajar tentang struktur mengenai tenses, keterangan waktu. Kita sampai pada future continuous tense. Makhluk apa future continuous tense itu? Future continuous tense ya adalah relating activities or event in progress at a future time. Ya, berhubungan dengan kegiatan atau peristiwa yang berlangsung pada masa yang akan datang. Jadi simpelnya sesuatu yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, dan hari esok. Yang jelas kamu harus selalu mempersiapkannya untuk yang terbaik, terutama untuk hari esok kamu, itu masa depan kamu, dan hari esok kamu yaitu saat kamu sudah tidak hidup lagi di dunia ya. Itu ingat pesan Pak Nanang, bye. Oke, nah, kita gunakan di sini will, ya, will, double L. Kalau willnya satu itu ya wanita idaman lain. Kalau pil pria idaman lain, ya terjadi persekongkolan, ya nggak boleh, ya. Oke, will be, ya will ditambah be ditambah verb ditambah ing, ini rumusnya, ya. Jadi simpel saja, ya kalau saya akan misalnya saya akan bernyanyi, I will be singing, I will be cooking. Ya, jadi sesuatu yang akan kamu lakukan pada masa depan, kemudian ditentukan jamnya. Ya, di sini dilihat to relate an action that will be happening at certain time in the future. Jadi untuk menghubungkan sebuah action, sebuah kegiatan that will be happening, yang akan terjadi at certain time pada waktu tertentu in future. Ya, pada masa yang akan datang, future pada masa yang akan datang. Contoh, this afternoon, sore ini at 4 p.m. Ingat PM, nah PM itu jam 12 siang sampai jam 12 malam. The student will be attending, murid-murid akan sedang hadir an English club, dalam klub bahasa Inggris. Meaning at 4 p.m. this afternoon the student will be in the process. Ya, artinya ketika jam 4, wah kalau bahasa kita begini, ntar jam 4 kita lagi apain ya? Lagi, nah itu namanya ya. Jadi jam 4 sore ini kita sedang belajar. Ntar jam 4 sore kita sedang belajar ya. Oke, jadi progresnya, kejadiannya ya sedang berlangsungnya pada jam 4 sore. Ketika diucapkan belum terjadi. Itu namanya future continuous ya, tense ya. Oke. Ini future continuous tense. Ya. Ingat dulu ada dua. Ada future tense saja biasa. I will, saya akan, I will study, saya akan belajar. Tapi kalau I will be studying, saya akan sedang belajar. Jadi saya akan sedang belajar. Jadi sudah terjadi tapi ntar, nanti. Kalau I will be itu baru mau melakukan, kejadiannya belum terjadi. Tapi kalau I will be studying, kejadiannya sudah sedang terjadi tapi sama-sama nanti, bukan sekarang. Itu yang disebut dengan future ya. Insya Allah paham Lana. Kita lihat contoh di sini ya. Tadi sudah. Ya, ini bisa kalian lihat. Kalau tadi untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi, di sini dikatakan ya, to indicate, yang poin nomor 2 nah. To indicate untuk menjelaskan, untuk mengindikasikan ya, that longer action, sesuatu kejadian yang lebih lama in the future will be interrupted, akan dihentikan by shorter action in the future, oleh kegiatan lebih pendek pada masa lain, pada masa berikutnya. Jadi kita sedang ditunda, lagi sedang, tapi kemudian ngerjain yang lain lagi. Itu namanya ya future tense. Contohnya, Vito's sister, saudara kakaknya Vito, will be completing her paper, akan sedang menyelesaikan tugasnya when her mother invite her to eat tonight. Ya, ketika ibunya ya mengajaknya untuk makan malam ini. Jadi ditunda. Karena makan lagi sedang, tapi kemudian berhenti. Nanti dilanjutin kapan? Setelah makan. Kalau tadi sedang mengerjakan, nggak ditunda. Oke ya. Nah, ini yang disebut dengan
future continuous tense. Ya, ada dua ya, ada simple future, ada future continuous tense. Pokoknya kalau continuous itu semuanya menggunakan ing. Nah, ya kita belajar dari awal yang paling pertama adalah present continuous tense. Itu I am studying, itu present continuous tense. Yang kedua past continuous tense, itu I was studying. Nah, yang ketiga future continuous tense, I will be studying. I am studying, I was studying, I will be studying. Present continuous tense, past continuous tense ya, dan kemudian satu lagi future continuous tense. Ini juga sama namanya dua nih. Yang pertama ada past tense, ada simple present tense, ada present tense, ada present continuous tense. Yang kedua ada past tense, ada past continuous tense, pakai continuous. Kalau continuous itu sedang. Yang ketiga ada future tense, ada future continuous tense. Gak usah bingung. Ya, bingung begitu ya. Oke, nanti kalau bingung saya bilangin Bang Jago ya. Kenapa kamu takut sama Bang Jago? Ampun Bang Jago. Oke. Oke, geser lah di chapter 6 di unit terakhir. Oh enggak, ya unit terakhir untuk semester awal. I have been there twice. Saya pernah berada di sana itu 2 kali. Oh, ini anak-anak kelas 9 ya. Anak kelas 9. Jadi mungkin kalau saya di awal saya nyebut kelas 8, mohon maaf ada kekeliruan. Ya, ini I have been there twice. Ini chapter 6 untuk unit terakhir yang akan kalian pelajari di semester pertama. Ya karena sebetulnya kalian nanti untuk kelas 9 nggak ada lagi semester kedua, karena langsung menempuh pada ujian akhir. Mantap. Jadi anak SMA dong, jadi anak aliyah dong. Iya, ya. Tapi ya aliyah anak SMA apa? SMA Corona, aliyah Corona. Karena nggak sekolah setengah tahun. Mudah-mudahan ya setelah nanti kita masuk kita bisa lagi bertemu di kelas ya. I miss you all. Saya kangen sama semua senyum kamu ya. Ya senyumnya, walaupun senyumnya kadang-kadang menyakitkan hati ya, karena senyumnya sambil meneteskan air dari dari mulutnya. Tidur di kelas. Oke, ya. I have been there twice. Saya pernah ada di sana 2 kali. Twice. Ya. Kira? Ya. Kita lihat di halaman 94, nah, ada percakapan antara Daniar dan Kinar. Hai Kinar, I have follow your Instagram. Wah, sudah follow, sudah mengikuti. Follow back ya, fall back disingkat. Fall back itu singkatan dari follow back. Fall back, apa follow back? Mengikuti kembali ya. Ini kan Instagramer semua ini ya, anak-anak Instagram. Ya, oke. Nah, hello Daniar, thanks, terima kasih kata Daniar sudah ya. I just open it and found out that you just upload a few picture. Daniar, ya saya sudah membukanya dan menemukan kamu mengupload beberapa picture, foto. Jadi kalau kita masukkan ke dalam media sosial, namanya kita upload. Kalau kita turunkan dari media sosial, namanya kita download. Apa yang kamu download? Apalagi kalau bukan gamenya ya. Makanya saya tidak akan takut kalau Indonesia diserang oleh tentara luar. Kita banyak punya pasukan. Ada pasukan ML, ada pasukan PUBG, ada pasukan FF, ada pasukan COC. Pokoknya amanlah negara saya. Ya, selamat berjuang. Oke, ya. Kemudian they saw plant nursery. Ya, mereka menunjukkan plant nursery, perawatan tanaman. Oh, jadi sekarang kan lagi tren ya. Lagi tren menanam ya. Yang jelas yang paling harus terus kamu lakukan menanam kebaikan. Don't they, bukan. Yes. They are all about a plant nursery. Semuanya adalah berisi tentang perawatan tanaman. But it isn't mine, tapi itu bukan punya saya. Freshly belong to my uncle family. Tapi itu tepatnya adalah punya uncle, punya paman saya. They live in hinterland, so it's suitable to grow plant nursery. Ya, mereka tinggal di hinterland. Ini dataran yang cocok untuk bertanam. So it's suitable cocok to grow, untuk menanam plant nursery. Ya, untuk menanam ya, merawat tanaman. I see. So how long have your uncle family had a nursery? Sudah berapa lama paman kamu punya punya kebun? Ya, plant nursery ini bisa kita katakan kebun tanaman. They have had it for around 5 years, sekitar 5 tahun. Does the nursery only grow flowering plant?
Apakah taman tadi, kebun tadi hanya grow, menanam flowering plant, tanaman bunga? Ya, there are several kind flower. Betul, ada beberapa jenis bunga. Roses, rose, mawar, sunflower, bunga matahari, chrysanthemums, and aster, bunga aster. They must be beautiful when blossoming. Mereka pasti cantik saat blossoming, sangat mekar. Bunga itu indahnya saat mekar. Apa yang suka mekar? Ya, bunga lah. Oke, indeed, ya tentu saja. I guess you must have visited the nursery several times. Saya kira kamu harus mengunjungi kebun tadi beberapa waktu. Yes, yeah, right. I have been there twice this year. Saya mengunjunginya 2 tahun, ya, 2 kali dalam setahun. Twice. Nanti kita fokus pada bilangan ya. Frekuensi. Seberapa sering ya kamu melakukannya. Once, ya, once tulisannya sekali, ya, kemudian twice 2 kali. Nah, mulai 3 sampai seterusnya kita gunakan 3 times. Yang beda di angka 1 dan 2. 1 once, ya, 2 twice, 3 3 times, 4 4 time. Gunakan time di belakangnya. Ya, 2 juga sering orang menggunakan 2 time. Ya, tapi lebih bagus menggunakan adalah twice. Apa nak? Twice. Oke, ya. Jadi twice ya. Itu yang lebih bagus menggunakannya. Oke, ya. Anyway, ngomong-ngomong, have you follow my account? Apakah kamu sudah follow back, mengikuti akun saya? Kata Kinar, sorry, I haven't. I don't know your account name. Saya tidak tahu nama akun kamu. Simple, it's only at @Daniar_Fambudi. Ya, garis bawah underscore. Ya. Oke, look, I have follow you back. Nah, ini follow back. Ya, jadi dilihat dicari @Daniar. Biasa kalau di Instagram digunakan dengan kata @ ya. A yang di kecil, yang di alfabet di dalam kurung. @Daniar_ garis bawah itu underscore. Kalau miring slash. Apa namanya kalau miring? Slash. Ya, oke, Pembudi. Oke, look, I have follow you back. Thanks, terima kasih. Ya. Nah, ini ya digunakan untuk percakapan yang kita gunakan tadi, poinnya menunjukkan kata twice ya. Ini berbicara tentang tanaman, berkebun ya. Kemudian juga dibumbui dengan dunia sekarang, di mana kalian sangat akrab dengan medsos ya, dengan media sosial ya. Oleh karena itu saya selalu berpesan kepada kamu ya, hati-hati dalam menggunakan media sosial, gunakan dengan bijak. Tidak semuanya bisa kamu ungkapkan di media sosial, karena begitu kamu sudah ketik ya, itu orang sudah melihat. Bisa saja kamu hapus, tapi banyak orang yang sudah membaca. Bahkan tidak kalah yang buru-buru men-screenshot ya, bahkan bisa melacak apa yang sudah kamu hapus. Jadi berhati-hati ya, kamu sering mengupload foto-foto mungkin yang tidak layak untuk ditampilkan di media sosial. Kamu pasti akan menyesal. Yang pertama kita sesali, yang kedua kita akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Itu yang berat ya. Jadi hati-hati sekali lagi dalam menggunakan medsos. Banyak kejadian yang sangat tragis akibat medsos. Anak-anak yang tertipu, anak-anak yang kemudian mengalami pelecehan seksual, anak-anak yang tertipu secara materi, kemudian juga yang tidak kalah hebatnya, mereka yang gagal dalam kehidupannya gara-gara kemudian mereka terlalu asik dengan medsos. Nah, makanya Pak Nanang dalam kesempatan ini ya, di sela-sela pelajaran bahasa Inggris, kamu yang sudah semakin dewasa di kelas 9, berharap ya mudah-mudahan sudah juga semakin dewasa dalam menghadapi kehidupan ini, terutama dalam menggunakan medsos atau media sosial ya, entah itu Facebook terutama ya, yang begitu mendunia, kemudian ada Instagram ya juga percakapan sekali-hari kalian yang di media WhatsApp. Nah, ini yang harus kalian jaga. Jadi panah kalau sudah dilepaskan dia tidak bisa balik kembali. Kata yang keluar sudah diucapkan tidak bisa balik kembali. Ya, makanya terkadang Pak Nana mengingatkan kita lebih baik menyesal tidak mengucapkan itu sebentar, tapi menyesal pernah mengucapkan itu lama sekali. Jadi contoh, kamu nyesel nggak ngomong, nyesel nggak ngomong, itu cuma sebentar. Tapi kalau kamu nyesel, kenapa saya ngomong ya, itu kepikiran lama sekali dan bekasnya juga lama. Bisa-bisa teman kamu tersinggungnya itu luar biasa. Sekali lagi berharap di usia kamu yang sudah semakin dewasa, memasuki usia 16 tahun ya, 17 tahun di kelas 9 ya,
Mudah-mudahan ya kalian juga semakin bijak dalam menggunakan apa yang sekarang menjadi menjadi dianggap kebutuhan sehari-hari, yaitu medsos. Terima kasih nak ya pelajarannya sampai di sini ya. Pesan Pak Nanang ini di ujung di ujung video ini tentu menjadi pesan penting buat kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.